Ibu-ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah, alhamdulillah, karena pada malam hari ini kawula panjenengan sedaya saged kempal dhateng majelis tiba ingkang insyaallah penuh barokah niki dalam keadaan sehat walafiat. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita yang sedang berulang tahun pada bulan Rabiul Awal niki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kaula panjenengan sedaya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada malam hari ini kula boten badhe nyeramahi panjenengan napa pripun, kula hanya mau berbagi ilmu. Sedikit ilmu yang mungkin panjenengan sampun semerap. Karena niki bertepatan dengan Maulidun Nabi, maka yang kula bahas juga tidak jauh saking kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu Syam. Lahir di Makkah, hijrah ke Madinah, lalu berdagang ke Syam. Nikulah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanannya ketika berdakwah tentang keislaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh salah satu istri tercintanya, istri pertamanya. Sinten Bu? Siti Khadijah. Leres. Siti Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah yang tidak pernah dimadu. Siti Khadijah awalnya merupakan seorang pedagang Bu, pedagang sukses, wanita karir yang kemudian jatuh cinta kepada seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad merupakan salah satu mitra kerjanya Siti Khadijah. Beliau ini masuk barang kulaan datang Siti Khadijah yang kemudian diperdagangkan menuju kota Syam. Setelah tahu yang namanya Muhammad, Siti Khadijah ini berdesir hatinya, bertanya kepada sahabatnya yang bernama Maisarah, "Wahai Maisarah, siapakah pemuda tampan itu? Siapakah pemuda yang pandai berdagang itu?" Dijawab oleh sahabatnya Siti Khadijah niki, "Niku asmane Muhammad, nopo seneng ta?" Ngaten. Terus kemudian Siti Khadijah hanya tersipu malu. Sampai akhirnya kemudian oleh Maisarah ini disampaikanlah kepada Nabi Muhammad bahwa Siti Khadijah ingin melamar beliau. Jadi yang melamar niku istrinya Siti Khadijah. Kemudian karena Rasulullah niki saat itu nggih termasuk polos ngaten nggih. Manut sekali beliau niki. Bertanya kepada pamannya, "Ya nopo paman, wonten sing remen nek kali kula?" Jenengan sing nggih disuwun ta Bu? Napa nyuwun? Disuwun nggih, disuwun. Akhirnya pamannya pun bilang kepada Nabi Muhammad, "Ya wis ndak apa-apa, ayo datang ke rumahnya Siti Khadijah." Akhirnya datanglah Rasulullah bersama pamannya ke rumahnya Siti Khadijah untuk melamar. Jadi setelah dilamar terus bahasane nek teng Jawi balik akan lamaran ngaten nggih. Dibalik akan lamarannya, setelah itu Siti Khadijah dan Rasulullah pun menikah. Dalam pernikahannya tidak berjalan mulus Bu. Mboten weco ngoten Siti Khadijah sampai akhir. Setelah datang kenabian, setelah datang perintah kenabian kepada Rasulullah, setelah Rasulullah niku nopo berdiam diri di Gua Hira, niku tiba-tiba datanglah malaikat Jibril di dalam mimpinya Rasulullah. Rasulullah niku terbiasa bertafakur, berdiam diri dan Gua Hira kali Siti Khadijah. Nah kebetulan pada malam itu Rasulullah niki berdiam diri sendirian, piyambak dan Gua Hira. Dilalah dimimpeni kali tiang ageng, terus gak ada sayap sing bentangan ini pun boten dapat dijangkau oleh mata. Saking gede nih Bu, saking agengnya. Terus kemudian orang besar itu berkata kepada Rasulullah, Iqra,
Lah Rasulullah ini karena tidak bisa membaca dan menulis, dia jawab, saya tidak bisa membaca. Dicengkram kali tiang ageng ini sampai Rasulullah ini rasanya sesek. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Niku wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mantu niku Rasulullah napa gemeter seluruh badannya. Akhirnya pulang manggil istrinya Siti Khadijah. Khadijah, selimuti aku. Akhirnya kali Siti Khadijah dipendetakan selimut, Rasulullah dibantu berbaring. Kemudian Rasulullah bercerita tentang kejadian di Gua Hira tadi. Lah karena Siti Khadijah niki nggih sami-sami dereng semerep nggih. Akhirnya madul teng gene sahabat Rasul sing namine niku Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, tolong Rasulullah niki, Nabi Muhammad niki jenengan sarengi teng gene Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang semerap tentang hal-hal seperti ini. Kemudian dibawalah Nabi Muhammad niku ten Waraqah bin Naufal. Dan mereka semeraplah bahwa Nabi Muhammad niki ternyata bakale Nabi akhir zaman, Nabi penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya, Nabi yang akan diturunkan Al-Quran kepadanya. Saat niku setelah tahu kenabiannya niki, akhirnya Rasulullah berjuang. Lah niki entek-entekan harta Siti Khadijah niki. Sampun sing awalnya saudagar kaya raya bu, akhirnya jatuh miskin karena hartanya telas damel bandani ngewangi Rasulullah untuk keperluan perang. Sampai-sampai Rasulullah niku tanggel, Khadijah jenengan niku lho mboten nyesel tak bersuamikan kula. Terus ya apa jawabannya Khadijah? Mboten ya Rasul, kalau memang niki untuk kepentingan jalannya Allah, maka saya siap melakukan apapun. Saat niku Siti Khadijah bajune nggih kantun setunggal bu, saking mboten gadahe. Lan jenengan sak mboten gadang-gadang nggih insyaallah tasik saged tumbas sandangan nggih. Saged nggih? Saged. Lah Siti Khadijah niki pun mboten saged sama sekali. Lah kudune kawula panjenengan sedaya niki saged bersyukur. Saged bersyukur apapun keadaannya. Rizki lancar alhamdulillah, bojo sugih alhamdulillah, bojo pas-pasan nggih alhamdulillah. Sing penting urip, penting ibadah. Lho ngaten lho Bu. Mungkin penak jenengan nek ngaten nggih, bersyukur mawon dijalani mawon. Kula niki nggih dereng berumah tangga, dados sing nggih dereng berpengalaman. Ngapunten lho menawi enten sing salah. Jadi nikulah suri tauladan yang dapat kita ambil dari kisahnya Rasulullah, dari kisahnya Siti Khadijah. Sampai-sampai di akhir hayatnya Siti Khadijah niku tasik kober sanjang ten Rasul. Dan pangkonnya baginda Nabi Siti Khadijah niku berkata, ya Rasulullah, seandainya kula sampun kapundhut rumiyin, sampun dipundhut kali Allah, nek jenengan badene jihad, badene menyeberangi sungai, kok boten gadah jembatan, tidak ada jembatannya, maka jenengan gali kuburan kula, jenengan pendet tulang kula, jenengan damel jembatan. Lho niku saapi-apike istri, niku pun jaminannya swarga Bu, ampun kuatir. Terus kemudian akhirnya Siti Khadijah wafat. Disitulah Rasulullah merasa sangat bersedih karena mboten wonten tempat untuk bercerita lagi. Setiap habis perang niku Rasulullah selalu ke makamnya Siti Khadijah, membuat tenda curhat dan Siti Khadijah, menceritakan segalanya. Sampai akhirnya setelah 14 tahun pernikahan, 14 tahun ditinggal Siti Khadijah, barulah Rasulullah niki angsal perintah dari Allah untuk menikah lagi. Sinten bu istri kedua itu? Siti Aisyah. Tentu Rasulullah niki nggak ada 11 istri. Yang pertama adalah Siti Khadijah.
Lalu kemudian Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun Maimunatun wa Ramla, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatul mardiyah. Ketambahan setunggal namine Maria Al-Qibtiyah. Lah niku lak mantun kula paringi clue nggih istri-istrine. Saniki sinten sing wonten jawab sebutkan 3 mawon istrine Rasulullah. Monggo angkat tangan. Kula betaken hadiah iki sampun kula betaken. Monggo sinten? Ayo Nova. Kula beritahu lho niku. Ayo lah dia loh. Lho angkat tangan riye. Angkat tangan riye. Monggo, salah mboten napa-napa, napa sih. Mboten kula catet. Sinten? Nggih, Mariatul Qibtiyah nggih, alhamdulillah. Lah ngeten lho rezeki niku bila sudah tertakar tidak akan tertukar, mugi-mugi manfaat nggih. Amin. Didamel Bu. Lah nggih niku salah satu kuasane Gusti Allah nggih. Ampun khawatir. Gusti Allah niku Maha Sae apalagi dalam hal rezeki. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 109 niku Allah sampun matur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah hei Muhammad, seandainya lautan niku dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmunya Gusti Allah, niscaya lanafidal bahru qabla tanfada kalimatu rabbi. Tidak akan cukup lautan itu sebelum selesai penulisan kalimatnya Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami tambah dengan ukuran yang sama. Loh, ilmune Gusti Allah niku seluas niku, dadose ampun khawatir tentang takdir panjenengan apabila diuji terutama dalam hal materi. Nggih berusaha mawon. Nek dawuh Gusti Idam niku jangan mengusahakan sesuatu mati-matian, jangan mengusahakan mati-matian suatu hal yang tidak dibawa mati lah ngoten. Terus nek dawuh Gus Bahak semerap jelas panjenengan iki. Nggih. Terus nek dawuh Gus Bahak nggih ngoten, kadang manusia niku sering resah, sering gelisah karena terlalu memikirkan apa sing menjadi ranahnya Gusti Allah. Contohnya kados ngeten Gus Bahak Sanjani. Seandainya kula niki sampun salat setiap hari 5 waktu sampun salat, kok tiba-tiba didatangi malaikat, "Bahak, salatmu boten diterima sama Allah." Niku nek panjenengan apa boten mencelos jantunge. Ya Allah, olehne sembayang ketrina wengi boten diterima. Tapi napa wong sulane Gus Bahak Sanjang, nek kula nggih mboten repot. Sudah ditakdir bisa sujud di dunia saja saya sudah bersyukur. Urusan diterima atau tidaknya niku urusane sinten? Urusane Allah. Sing penting salat nggih. Eman temen wong kang gak purun sembahyang. Eman temen wong kang gak purun sembahyang. Nabi Yusuf ganteng nggih purun sembahyang. Nabi Sulaiman sugih nggih purun sembahyang. Sarang-sarang sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada.
qad wahada. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap semonten nggih Bu. Alhamdulillah, mugi-mugi napa barusan yang kula sampaikan ilmu, sedikit ilmu yang kula aturaken dhateng panjenengan sedaya dados manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kula sebagai pembawa, kula sebagai pembagi ilmu, kalau wau ngapunten menawi wonten kata kesalahan, agungipun pangapunten. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.